Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan coaching pada kasus 1. Untuk itu saya akan menginformasikan yang sebagai coach adalah Puji Rahayu. Kemudian sebagai coachnya yaitu atau murid Pak Yohanes dan pengamat Pak Harlin. Baiklah, saya akan membacakan kasus pertama. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak tahu bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Untuk itu kami mempersilakan coach dan coach Ibu Puji dan Pak Yohanes. Disilakan. Terima kasih. Selamat siang, Bu Puji. Ibu Puji memanggil saya. Iya, Yohanes. Mari duduk di sebelah Ibu sini, Nak. Ibu mau ngobrol sama kamu, bisa? Iya, Ibu. Bisa. Ada apa, Ibu? Tadi, waktu Ibu masuk di kelasmu, di jam ke-35, Ibu perhatikan semacam kamu tidak mau diajak bekerja sama dalam pembelajaran kelompok, ya? Kenapa? Di kelas tadi, Ibu coba mengingatkan Yohanes untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Tapi kamu bilang tidak cocok dengan teman. Alasan lain kamu bilang, saya dapat bekerja sendiri. Maaf, Ibu. Saya memang lagi ada masalah dengan teman-teman di kelas, Ibu. Jadi, bisa kamu ceritakan masalah itu? Bisa, Ibu. Jadi, Yohanes, bisa sebutkan apa rencana pertemuan ini? Apa ya? Saya hanya ingin dapat solusi. Baiknya bagaimana, Ibu, sikap saya ketika ada pembelajaran kelompok? Terus ada lagi? Saya juga bingung. Kenapa saya lebih senang bekerja sendiri dan mengumpulkan tugas saya sendiri walaupun pembelajarannya dinilai secara berkelompok. Coba kamu ceritakan sama Ibu, apa yang kamu rasakan saat ada pembelajaran kelompok? Saya merasa tidak cocok kalau ada pembelajaran kelompok, Ibu. Karena jawaban teman-teman kelompok saya waktu diskusi tidak sesuai. Oke. Kalau Ibu boleh tahu teman-teman siapa ya? Semua, Ibu. Apa yang membuat kamu merasa tidak cocok? Saya merasa tidak bisa melakukan pembelajaran kelompok dengan baik. Maksudnya kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda pola pikir dengan dirimu? Iya, Ibu. Awalnya memang saya coba berusaha keras untuk dapat bekerja sama. Tapi tetap saja saya tidak bisa bekerjasama dengan teman-teman itu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses kerja kelompok itu. Saat waktu diskusi yang diberikan guru, pendapat teman-teman kelompok suka aneh-aneh menurut saya. Ada teman memberi ide jawaban semacam tidak nyambung, malah bikin jelek nilai yang begitu itu, Ibu. Ada yang ngomongnya lama,
Ada juga yang memaksakan kehendaknya, Ibu. Belum lagi nanti akhirnya harus melakukan musyawarah mufakat yang bikin stres dah dengan argumen masing-masing teman. Oh, jadi kamu susah menerima pendapat teman-teman yang berbeda dengan kamu. Ya, Ibu. Oke, Ibu mau tahu dong, selama ini apa yang biasa kamu lakukan untuk kamu bisa kerjasama dalam suatu kegiatan? Misalkan kamu kan anggota OSIS nih, kemarin saya dengar rapat untuk kegiatan Agustusan, katanya rapatnya cepat selesai tuh, nggak ribet, kok bisa ya? Oh iya. Rapat kemarin tuh cepat selesai. Nggak ribet, Ibu. Walaupun banyak teman juga. Menurutmu kenapa bisa begitu? Itu kan sebelum mulai rapat kemarin, yang mimpin rapat itu membuat kesepakatan dalam diskusi rapat. Ada diantaranya itu disepakatannya menghargai pendapat teman, komunikasi itu yang asertif, harus menjadi pendengar yang aktif, dan juga bertanya yang efektif. Kalau boleh Ibu simpulkan, kamu tidak cocok bekerja sama dalam pembelajaran kelompok karena tidak ada kesepakatan diskusi kelompok sebelum mulai kerja kelompok dengan menghargai pendapat teman, komunikasi asertif, pendengar aktif, dan bertanya efektif. Benar begitu, Yohanes? Oh iya, Ibu, betul. Sepertinya begitu. Soalnya waktu kerja kelompok di pelajaran Ibu kemarin, kami tidak lakukan itu kesepakatan kelompok. Oke. Berarti ini kamu sudah tahu ya, kenapa kamu merasa tidak cocok saat pembelajaran kelompok itu. Terus, ada lagi tidak yang kamu pikirkan jadi hambatan kamu bekerja sama dalam kelompok? Sepertinya tidak ada, Ibu. Cuman mungkin sayanya aja yang kurang ngerti menempatkan diri saya pada pembelajaran berkelompok mungkin. Nah, kira-kira ke depan apa yang kamu lakukan kalau ada pembelajaran kelompok? Banyak hal setelah diskusi dengan Ibu ini yang dalam pemikiran saya. Saya bingung juga, Bu. Nah, dari yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang membuat kamu maksudnya dalam diskusi ini jadi prioritas utama kamu? Ya, yang pertama sih saya mungkin minta maaf sama teman-teman atas kesalahan saya saat bekerja kelompok. Kemudian mulai melatih komunikasi asertif dengan teman-teman dan melakukan refleksi mungkin Ibu akan gaya komunikasi saya yang cenderung terlalu agresif mungkin. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu, Yohanes. Kira-kira ada hal lain yang kamu lakukan di rumah dan di masyarakat? Kamu tinggal selain melatih gaya komunikasi asertif dengan teman-teman di sekolah? Ya, mungkin saya juga berlatih sabar ya Ibu ya. Terus juga menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan saya. Kemudian saya juga harus jadi pendengar aktif. Terutama juga saya harus menaruh perhatian ini sama kelompok mungkin yang saya temui berikutnya. Oke. Nah, ini kayaknya menarik deh buat Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya menuntun tubuh kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach di sini Ibu Puji sendiri, adalah menuntun Yohanes dengan segala kekuatan kodrat atau potensi Yohanes agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oh, begitu ya Ibu ya.
Saya jadi merasa menemukan potensi saya yang harus saya kembangkan ini. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu saat nanti ada pembelajaran kelompok di kelas? Ya, bisa Ibu. Dengan melatih kekuatan ini tadi yang saya dapat dari potensi diri saya yang saya membuat saya merasa bahagia dari kekuatan ini tadi. Nah, dari diskusi ini, dapat kamu ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya, Yohanes? Ya Ibu, saya akan terus belajar menemukan kekuatan potensi diri saya dengan melatih gaya komunikasi, menghargai orang lain, sabar, jadi pendengar aktif, dan menaruh perhatian pada kelompok yang saya temui. Bagus. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan dalam menjalankan rencana kamu ini? Saya akan menemui teman-teman, meminta maaf atas perbuatan saya, dan melatih kekuatan potensi diri yang saya dapat, yang seperti saya diskusikan dengan Ibu hari ini. Itu komitmen saya, Ibu. Siapa yang dapat membantu kamu, Yohanes, untuk menjalankan komitmen kamu ini? Mungkin nanti saya bisa meminta Harlin, ketua kelas, Bu, untuk mengingatkan saya kalau mungkin komitmen saya, dan juga membantu merefleksi gaya komunikasi saya juga mungkin, Ibu. Nah, ini ide yang baik sekali, Yohanes. Kamu pasti bisa. Iya, Ibu. Saya pasti bisa. Terima kasih, Ibu Puji. Sama-sama, Yohanes. Semangat berjuang. Iya. Baik. Itulah coaching yang dilakukan pada kasus pertama. Bapak Ibu, demikianlah yang sudah kita saksikan pada latihan coaching pada kasus 1 ini, model Tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab yang sesuai dengan pembelajaran yang kita terima dalam modul 2.3 atau kita kenal dengan coaching, yang menunjukkan mudah-mudahan kemudahan dan terarah sesuai dengan langkah-langkah yang kita sudah laksanakan bersama, serta dapat mendapatkan kemampuan bagi coach atau guru dalam menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat sehingga dapat memperbaiki lakunya dan mampu memecahkan permasalahan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia yang sangat dibutuhkan. Dalam hasil yang maka kita ambil bahwa untuk tujuan langkah-langkah dalam model Tirta ini, tujuannya itu saya melihat bahwa sudah sangat baik karena coach itu sudah mempertanyakan apa rencana pertemuan ini. Jadi di situ ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini. Kemudian untuk dalam mengidentifikasi permasalahan ini, maka coach ini juga sudah baik, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti coba jelaskan bagaimana proses kerja kelompok itu. Atau ada juga apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa bekerja sama dalam suatu kegiatan.
Nah, ini adalah bagaimana sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Sudah mencoba, kemudian dalam hal rencana aksi, ini juga sudah baik menurut saya. Ini seperti hal mana yang membuat kamu jadi prioritas utama. Nah, kemudian ada juga yang saya kutip di situ, kira-kira ada hal lain yang kamu lakukan di rumah dan di masyarakat kamu tinggal. Kemudian ada lagi, apa dengan cara ini dapat memantau kamu saat ada pembelajaran kelompok di kelas. Nah, ini adalah rencana aksi yang sangat baik dilakukan. Kemudian untuk tanggung jawab, ini saya melihat juga sudah baik, sudah sangat terpenuhi, yaitu contohnya sini, komitmen apa yang kamu lakukan dalam menjalankan rencana kamu ini. Jadi, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah komitmen yang kuat di situ. Kemudian di situ juga ada siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu. Jadi ada hal kolaborasi yang baik, ada sebuah komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan untuk coaching pada kasus pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kasus 2, sebagai coach adalah Pak Arlin, sebagai murid atau coach adalah Bu Puji Rahayu, sebagai pengamat adalah saya sendiri, Pak Yohanes. Kasus 2 bercerita tentang seorang murid jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Kami berikan waktu untuk menanggapi kasus 2. Dipersilakan untuk coach dan Kuci melakukan. Dipersilakan. Selamat siang. Permisi Pak Harlin. Siang. Oh iya. Hari ini kita akan berbincang, mungkin Bapak meminta waktu kamu sedikit lama, kamu tidak apa-apa kan? Iya Pak. Beberapa hari ini Bapak melihat kamu sepertinya mempunyai beberapa hal untuk dipikirkan, sehingga kamu tidak semangat di dalam kelas. Maaf Pak. Saya memang ingin membagi masalah saya dengan seseorang yang bersedia mendengarkan. Terima kasih Pak, sudah mau membantu saya ingin mendengarkan masalah saya. Oh iya, jadi Puji, apa yang bisa Bapak dengarkan hari ini dan apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak Arlin. Terus, ada lagi? Saya masih bingung. Kenapa saya merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh seorang guru tertentu, Pak? Coba kamu ceritakan sama Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini sehingga kamu merasa diperlakukan tidak adil? Saya merasa tidak nyaman di satu pelajaran, Pak. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pelajaran apa? Bahasa Inggris, Pak. Apa yang membuat kamu merasa tidak diperlakukan dengan adil? Saya merasa tidak diberi nilai dengan adil, Pak,
oleh ibu tersebut karena saya tidak mengikuti les privatnya. Coba kamu jelaskan ke Bapak bagaimana detail permasalahannya sehingga kamu merasa seperti itu. Iya Pak, awalnya ibu guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika ibu guru tersebut sering menyindir saya yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Teman-teman saya yang mengikuti les ibu guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, jadi kamu merasa karena kamu tidak ikut les privatnya, sehingga nilai kamu tidak bagus. Dan kamu merasa beliau memberikan nilai bagus hanya berdasarkan mereka yang mau mengikuti les privatnya. Iya Pak, karena saya harus membantu ibu saya di sore hari. Dan saya tidak memiliki biaya untuk privat. Oke. Bapak mau tahu, selama ini apa yang biasa kamu lakukan untuk kamu bisa mendapatkan nilai bagus di pelajaran lain tanpa melakukan privat? Saya harus merasa nyaman mengikuti pelajaran. Saya biasa mencatat hal-hal penting yang dikatakan guru di buku saya. Lalu saya belajar bersama teman-teman. Saya memakai metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama suatu untuk hafalan tertentu, seperti contohnya itu Pak, nama-nama unsur dalam pelajaran kimia yang menurut saya lebih susah daripada bahasa Inggris. Selain itu ada lagi yang membuat kamu mendapat nilai bagus. Saya itu lebih paham apabila saya belajar dengan praktek. Lalu saya belajar rutin walaupun tidak lama. Dan saya harus mengerti pelajaran tersebut dan bukan menghafalkannya. Ya, apakah kamu melakukan hal tersebut dalam pelajaran bahasa Inggris? Sepertinya belum saya lakukan, Pak. Karena kebanyakan dalam bahasa Inggris itu cuma kosakata asing. Jadi saya merasa menghafal akan lebih cepat dalam pelajaran bahasa Inggris, Pak. Iya. Kalau boleh Bapak simpulkan, kamu tidak nyaman belajar bahasa Inggris karena kamu merasa ibu guru tersebut tidak adil dalam memberikan nilai karena kamu tidak mengikuti les privatnya. Dan kamu belum menanyakan hal ini pada beliau secara langsung dan menjelaskan alasan kamu tidak mengikuti lesnya. Kamu juga tidak banyak melakukan praktek dalam bertanya sama ibu guru atau teman kamu. Lebih banyak, kamu itu lebih banyak menghafal pelajarannya dibanding untuk mengerti. Oh iya Pak, betul. Sepertinya begitu. Oke, berarti ini kamu sudah tahu ya, kenapa kamu merasa tidak cocok saat pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Terus, ada lagi tidak yang kamu pikir jadi hambatan kamu dalam pelajaran tersebut? Sepertinya tidak ada, Pak. Hanya mungkin sayanya saja yang kurang mengerti caranya agar maksimal dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa solusi yang bisa kamu pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Banyak hal setelah perbincangan dengan Bapak dalam pemikiran saya ini yang harus saya urutkan satu persatu penyelesaiannya.
Nah, dari yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang membuat kamu jadi prioritas utama? Pertama, saya akan menanyakan pada ibu guru tersebut, kenapa nilai saya lebih rendah dari teman-teman lain. Lalu, saya akan menyatakan alasan saya tidak ikut les privatnya. Kemudian, saya berdiskusi dengan ibu guru bagaimana saya agar lebih memahami pelajarannya dan apakah ada jalan buat saya pribadi selain les privatnya yang beliau tawarkan agar saya dapat lebih mendalami pelajaran bahasa Inggris. Oke, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang dapat kamu lakukan untuk pembelajaran sendiri? Saya juga berusaha merasa nyaman mengikuti pelajaran, terutama di bahasa Inggris ini, Pak. Saya harus mencatat hal-hal penting yang dikatakan guru di buku saya, lalu saya belajar bersama teman-teman terkait materi yang belum terlalu saya pahami atau yang saya belum dapatkan di kelas yang sudah mereka dapatkan dalam les private tersebut. Saya akan memakai metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu untuk hafalan tertentu, seperti bagaimana menghafal kelompok kata yang merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris. Nah, ini menarik buat Bapak. Bagaimana dengan langkah lain yang kamu sebutkan sebelumnya? Oh iya, Pak. Saya merasa menemukan solusi yang harus saya terapkan. Saya merasa harus melakukan banyak praktek dalam penggunaan bahasa Inggris dan mencoba lebih memahami dibandingkan menghafalkannya. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu saat nanti dalam pembelajaran bahasa Inggris? Iya, Pak. Dengan melatih kekuatan potensi diri saya berkomunikasi dengan guru tersebut, serta mengubah cara belajar saya, maka saya merasa saya akan bahagia nantinya. Nah, dari diskusi ini, dapat kamu ceritakan kembali apa yang kamu lakukan berikutnya? Iya, Pak. Saya akan terus belajar menemukan kekuatan potensi diri saya dengan melakukan komunikasi yang baik atas permasalahan saya dan mencoba untuk menerapkan gaya belajar yang membuat saya nyaman dan mendapatkan hasil maksimal yang sesuai dengan pelajarannya. Iya, sangat bagus. Papa suka dengan apa yang kamu capai dalam perbincangan kita hari ini. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan dalam menjalankan rencana kamu ini? Saya akan menemui ibu guru tersebut, lalu mencoba berkomunikasi tentang masalah nilai saya, hambatan saya dalam pelajaran, dan alasan saya tidak mengikuti les privat, serta solusi lain untuk saya selain les tersebut yang dapat saya lakukan. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya rasa saya akan meminta bantuan teman-teman, terutama Yohanes, Pak. Yohanes itu pintar, Pak. Dan juga Bapak sendiri untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya. Kalau untuk Yohanes, kenapa saya meminta bantuan dia? Karena dia juga mengikuti les privat bahasa Inggris tersebut dan memiliki kemampuan berbicara dan menulis dengan baik dalam bahasa Inggris. Dan dia akan membantu saya merefleksi komunikasi saya, serta membantu saya dalam mempraktikkan pelajaran bahasa Inggris lebih baik lagi. Nah, ini Bapak sangat senang dengan ide-ide kamu. Bapak yakin kamu pasti bisa. Terima kasih banyak, Pak, atas obrolan hari ini. Saya merasa saya mendapatkan solusi atas masalah saya. Terima kasih atas waktunya, Pak.
Ya, makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah cerita yang ditampilkan dalam kasus 2, di mana Pak Arin sebagai coach dan Bu Puji Rahayu adalah sebagai coachee dalam pembelajaran coaching model Tirta. Tirta ini sendiri adalah di mana T-nya adalah menyampaikan tujuan coaching. Tadi sangat tepat sudah ditunjukkan dalam dialog di mana coach berbicara, membuat pertanyaan, apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini. Kemudian ada lagi diskusi dari coach, yaitu ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, ini adalah tujuan daripada diskusi ini, memecahkan permasalahan dari coaching. Kemudian untuk I dari Tirta adalah identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Nah, itu juga sangat tepat ditunjukkan dalam dialog, di mana coach tadi bilang, coba jelaskan ke Bapak detail permasalahannya. Nah, kemudian coach juga bilang, apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa mendapatkan nilai bagus. Nah, selain itu ada lagi, nah itu coach-nya bilang begitu tadi, itu menunjukkan identifikasi dari proses coaching. Kemudian Tirta R-nya adalah rencana aksi, di mana rencana aksi itu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu juga sangat tepat sudah ditunjukkan dalam dialog, yang dimana coach tadi bilang, hal mana yang jadi prioritas utama? Pertanyaan coach lagi, kira-kira ada hal lain yang dapat kamu lakukan untuk belajar sendiri? Nah, kemudian pertanyaan yang coach buat lagi, dari diskusi ini, ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan. Nah, itu semuanya adalah pertanyaan yang dibuat oleh coach untuk menuntun uji menjalani model Tirta di rencana aksi. Kemudian di tanggung jawab dari Tirta, TA-nya ya yang terakhir itu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di mana pertanyaan yang coach buat adalah, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kemudian coach-nya juga memberikan pertanyaan, siapa yang dapat membantu kamu menjalankan komitmen? Nah, itu semua sangat tepat menjadi pertanyaan di model Tirta di tanggung jawab. Demikian sebagai pengamat saya sudah menyatakan tepat untuk kasus 2. Baik, terima kasih Pak Yo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Puji Rahayu dari kelompok 1. Di sini saya merupakan pengamat. Di sini kami akan membahas tentang skrip kasus 3, yaitu di mana Pak Yohanes memerankan diri sebagai coach, Pak Harlin memerankan diri sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai pengamat. Untuk kasusnya, di sini diceritakan rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Di sini pertanyaannya, bagaimana kira-kira kelompok ini menyikapinya? Jadi saya persilahkan kepada Pak Yohanes
dan Pak Harlin untuk memulai kasusnya. Silakan. Halo, Pak Harlin, apa kabar? Ya, kabarnya kurang baik. Wah, lagi kurang sehat kah? Tidak, cuma ada masalah yang masih jadi buah pikiran. Oh, pantas. Hari ini saya lihat Pak Harlin itu murung, kayak kurang semangat. Iya, saya lagi kurang fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Terus, kalau boleh tahu, apa masalahnya Pak Harlin? Apa kira-kira yang bisa kita capai dalam diskusi kita kali ini? Saya ingin masalah yang saya hadapi ini mendapat solusi sehingga tidak menjadi beban pikiran selama ini. Oh, begitu ya. Ada lagi tidak, Pak Harlin, selain itu? Saya masih bingung dengan pemahaman pengawas sekolah. Apa yang membuat Pak Harlin ini merasa pemahaman pengawas itu keliru? Begini, tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah dan saya diberikan teguran soal proses pembelajaran yang saya lakukan tadi yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Ada apa dengan proses pembelajaran Pak Harlin? Awalnya saya lagi mengajar di kelas 6. Terus? Pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas, tiba-tiba datanglah pengawas sekolah untuk melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Jadi salah itu. Di mana salahnya? Begini, pada saat mengajar, saya tidak membawa buku teks pelajaran sehingga pengawas sekolah keberatan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, jadi masalahnya cuma saat mengajar tidak membawa buku teks pelajaran. Iya. Mengapa Pak Harlin tidak menggunakan buku teks tadi? Ya, karena saya mengajar juga ada menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, sehingga saya tidak berfokus pada buku teks yang ada, tetapi tetap saya mengacu pada kurikulum yang ada di sekolah, sehingga pengawas merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, sehingga ia keberatan dan melaporkan saya ke kepala sekolah. Apa Pak Harlin sudah menjelaskan ke kepala sekolah secara rinci? Iya, sudah. Jadi apa tanggapan kepala sekolah? Beliau mengatakan bahwa apa yang saya lakukan sebaiknya harus menggunakan buku teks pelajaran yang ada. Oh, menurut Pak Harlin sebaiknya seperti apa ya? Ya, kita tidak bisa hanya berfokus pada buku-buku teks yang ada, tetapi kita harus banyak menggali pengetahuan atau informasi dari buku-buku lain atau referensi yang ada, tetapi tidak juga melanggar kurikulum yang yang ada di sekolah. Artinya bahwa kita bebas untuk melakukan pengembangan pengetahuan sepanjang kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah laksanakan dalam hal memberikan materi pelajaran yang kita sudah ajarkan. Oh, begitu ya. Menurut Pak Harlin sendiri, solusi yang bisa dipikirkan untuk mengatasi hal itu bagaimana ya? Ya,
menurut saya sebaiknya kita ini tidak boleh kita boleh mengajar hanya menggunakan satu media, tetapi kita bebas melakukan pengembangan atau pengetahuan dari beberapa referensi yang ada, sehingga proses pembelajaran itu sangat baik dan sangat menyenangkan, tetapi tetap kita mengacu pada kurikulum sekolah. Ya. Saya suka apa yang Pak Arlin capai dalam diskusi ini. Apa komitmen Bapak setelah ini? Saya akan menemui pengawas sekolah untuk meminta maaf dan mencoba mengkomunikasikan tentang masalah saya ini. Oh, bisa ya Pak ya? Saya yakin Bapak bisa. Siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini, Pak? Ya, saya melihat ini saya akan minta teman Yohanes yang bisa membantu saya untuk melakukan komitmen itu. Oh iya Pak, saya siap. Saya bisa. Ide bagus itu Pak. Terima kasih Pak sudah membantu saya dalam memecahkan masalah ini. Ya, sama-sama Pak Arlin. Senang rasanya melihat Pak Arlin udah ceria, senang lagi ini ceria. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, demikian yang sudah kita saksikan pada praktik coaching di skrip kasus 3 ini. Model Tirta yang sesuai dengan pembelajaran yang kita terima dalam modul 2.3 tentang coaching yang menunjukkan kemudahan dan keterarahan sesuai langkah-langkahnya. Jadi, kesepakatan awal diskusi ini sangat penting untuk menemukan solusi dari permasalahan seperti yang dialami Pak Harlin tadi dan dibantu diarahkan oleh Pak Yohanes sebagai coach di situ, sehingga mampu mengembangkan kreativitas guru dalam berkarya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan sesuai dengan abad 21. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model Tirta yang saya amati di sini. Sangat baik sekali, sudah melengkapi apa yang diberikan contoh pada modul 2.3. Di sini Tirta merupakan singkatan dari T, tujuan, yang merupakan tujuan dalam diskusi itu sendiri. Di sini ditujukan pada pernyataan coach, kalau boleh tahu apa masalahmu dan apa yang ingin kamu capai dari pembicaraan kita ini, katanya di situ. Terus coachnya sendiri menyatakan, saya ingin masalah saya cepat mendapat solusinya sehingga tidak menjadi beban pikiran selama ini. Jadi di situ tujuannya dari pertanyaan ini adalah bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Terus I dalam singkatan Tirta yaitu identifikasi. Di sini ditentukan identifikasi itu sendiri memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengarah pada kasus, identifikasi kasus yang ada di skrip ini. Jadi identifikasinya itu berikan coach dengan pertanyaan, ada apa dengan proses pembelajaran kamu? Di situ ada masalah ya. Jadi ditanyakan, dipancing, diarahkan oleh coachnya itu kepada coach untuk menjawab kira-kira masalahnya apa, identifikasi masalahnya apa. Jadi coach di sini ada jawaban di sini begini. Pada saat mengajar saya tidak membawa buku teks pelajaran, sehingga pengawas sekolah keberatan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ini bentuk identifikasi yang dinyatakan coach ini sudah sangat jelas ya, pengenalan masalahnya apa yang akan dicarikan solusinya. Seperti itu. Sedangkan pada R di Tirta yaitu rencana aksi. Yaitu memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi rencana aksi di sini
dikatakan jadi bagaimana, apa tanggapan kepala sekolah terhadap masalahmu? Di situ ada pertanyaan yang seperti itu. Terus menurut kamu kira-kira apa solusi yang kamu pikirkan untuk mengatasi masalahmu? Itu yang ditanyakan Koci untuk mengarahkan pada rencana aksi ini. Lalu Coach ya maksud saya. Jadi di sini Koci menjawab sebaiknya kita tidak boleh mengajar hanya menggunakan satu media saja, tetapi kita bebas melakukan pengembangan pengetahuan dari beberapa referensi yang ada, tetapi tetap pada mengacu pada kurikulum sekolah yang ada. Jadi menurut Kocinya di sini itu merupakan solusi dari permasalahan yang mereka diskusikan dari tujuan sampai di rencana aksi. Lalu yang terakhir untuk tanggung jawab. Tanggung jawab di situ yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci sendiri dalam merencanakan aksinya. Jadi di sini Coach itu mengarahkan dengan pertanyaan, siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu? Lalu si Koci ini berkata, saya akan meminta kepada Pak Yohanes untuk membantu saya, seperti itu. Dan ini merupakan komitmen dari tanggung jawab Koci kepada coach yang menanyakannya. Demikian coaching model Kirta yang kelompok kami tampilkan pada ketiga kasus ini. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang konsep model Kirta ini, dan semoga memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dari rekaman yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.